Bagi anak-anak ustazah yang udah masuk, tolong dibuka kameranya ya. Buka kameranya semua ya. Sabrina, Sarah, Felicia, Tita, Syahna, Azura, Najihah, Dwi, Rafifah, Saila, Anissa Ramadhani, Suraya, Rafifah belum ada kan? Ya, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, dan senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah kita nikmati sampai saat ini. Nah, anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang gelombang. Kemarin kan udah getaran ya, ini tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Semalam udah dikasih tahu belum gelombang itu apa? Belum. Apa itu gelombang? Ya, gelombang adalah getaran yang merambat, atau bisa dibilang energi. Atau di sini kalau kamu lihat, ada nggak di sini ya? Oh, ini. Nggak ada. Nggak ada di sini ya. Buat aja lah, kamu buat aja ya, definisi gelombang adalah energi yang merambat atau getaran yang merambat melalui sebuah medium ataupun tidak. Jadi yang berpindah adalah energi dari getaran tersebut. Jadi misalnya kayak gini, kamu punya pancinya itu kamu isi beras di dalamnya, ya, atau kamu punya wadah atau mangkuknya itu kamu isi beras atau air, bisa beras atau air, kemudian kamu pukul panci atau wadah tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beras di dalam panci tersebut atau air dalam wadah tersebut akan nampak kayak ada getaran kan, bergerak deh gitu, ya enggak? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci atau pukulan wadah tadi ini menyebabkan plastik ikut bergerak. Jadi kalau dilihat di sini dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Energi getaran akan merambat dalam bentuk yang namanya gelombang. Ya, energi yang merambat itu adalah dalam bentuk gelombang.
Nah, pada perambatan gelombang yang merambat itu adalah energi. Sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah atau tidak ikut merambat, dia hanya ikut bergetar. Jadi pada saat kita mendengar contohnya, kalau kita mendengar getaran yang akan merambat dalam bentuk gelombang akan membawa sejumlah energi sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Jadi ketika kita mendengar sesuatu bunyi ya atau suara yang kita dengar, itu ada gelombang atau getaran yang merambat masuk ke dalam telinga kita, dia akan menggetarkan atau merambatkan. Kan kita punya gendang telinga kan, gendang telinga kita itu juga akan merambat, kemudian akan bergetar gitu ya kan. Kemudian energi tersebut akan sampai ke otak kita. Otak kita akan menerjemahkannya kalau memberitahukan bahwa itu adalah bunyi ini, bunyi itu gitu. Jadi sangat cepat prosesnya terjadi. Jadi berdasarkan energinya itu, gelombang itu bisa dibedakan. Ada dua jenis gelombang. Pertama namanya gelombang mekanis, ada namanya gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang ini dia adalah gelombang yang dia ada yang membutuhkan medium perantara, ada yang tidak membutuhkan medium perantara. Jadi kayak contohnya gelombang pada tali misalnya. Kalau kamu ikatkan sebuah tali, ya kan, kamu ikatkan tali ke gagang pintu atau ke sebuah benda atau ke kursi misalnya, kamu ikatkan tali, yang satu kan ujung yang satu kamu ikatkan di tiang atau pintu atau kursi, satu lagi kamu pegang. Setelah kamu pegang, kamu gerakkan naik turun naik turun naik turun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Talinya itu akan bergetar, habis itu dia akan kayak ada gelombang naik turun kan, kayak bisa nggak dibayangin ini? Masuk saja. Bisa ya? Sekali lagi ya, saya bilang ya. Ada sebuah tali, ya kan? Tali tambang lah atau tali apa lagi tuh? Tali jemuran lah bisa dibilang. Dah. Satu ujungnya kamu ikatkan ke pintu atau ke kursi. Ya, satu yang ujungnya kamu ikatkan ke kursi. Terus kamu agak menjaga jarak sedikit kan, agak ada jaraknya. Kemudian yang ujung satunya lagi kamu pegang. Kemudian kamu gerakkan naik turun naik turun naik turun. Udah? Apa yang terjadi pada tali tersebut? Talinya itu akan bergerak bergetar, kemudian dia kayak ada gelombang ya kan? Kayak ada gelombang nggak? Bisa dibayangin kan? Nah, ini disebut dengan gelombang mekanis. Artinya gelombang tersebut dia memerlukan medium perantara atau dia butuh alat. Nah, apa medium perantaranya di sini? Tali, benar sekali. Udah. Kemudian kayak gelombang pada air misalnya. Tuh air kan kamu lihat kalau misalnya di kolam lah, kolam renang. Kolam renang itu ketika dia tidak ada nggak ada yang masuk ke dalam kolam itu, kita lihat kayak airnya tenang gitu kan, airnya tenang. Kemudian ketika ada yang nyebur ke dalamnya, cus masuk ke dalamnya, abis itu kayak ada gelombang kan, ombaknya gitu sedikit kecil kan. Nah di ini juga disebut dengan gelombang mekanis karena dia perlu perantara, ada medium perantaranya. Apa medium perantaranya? Air, benar sekali. Paham ya? Nah jadi kalau gelombang yang berdasarkan energinya tadi ya, itu terbagi menjadi dua tadi kan. Yang pertama namanya gelombang mekanis, yang satu lagi namanya gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanis dia memerlukan perantara, dia perlu alat ya. Sedangkan gelombang elektromagnetik dia nggak perlu perantara atau nggak perlu medium, nggak perlu dia alat. Contohnya apa? Cahaya matahari, cahaya misalnya. Matahari jauh kan? Jauh, sangat jauh. Dia menghasilkan cahaya. Cahayanya itu sampai ke bumi ini perlu alat nggak? Nggak perlu alat kan? Langsung dia kan? Nah maka disebut dengan gelombang elektromagnetik. Contoh lagi misalnya radio, tahu radio? Nah, kalau sekarang memang udah jarang orang pakai radio kan, atau misalnya TV lah, televisi itu.
Singkat yang ringkas itu radio. Radio itu dia kan ada pemancarnya. Pemancarnya ini akan menghasilkan frekuensi tertentu. Ya kan? Kita ada di mana, pemancarnya ada di mana, tapi kita bisa dapat dengar suara dari radio tersebut kalau misalnya frekuensi kita sama dengan frekuensi dari pemancarnya. Ya kan? Kayak misalnya tuh ada radio kan, misalnya dia 98,4 FM misalnya gitu kan. Itu 98 yang angka-angka itu disebut dengan frekuensinya. Jadi ketika kita pasang frekuensinya sama seperti pemancarnya, maka kita dapat gelombangnya, dapat gelombang suaranya. Akhirnya menghasilkan bunyi pada radio kita. Nah, jadi sebenarnya dari pemancar ke radio kamu itu ada alat nggak untuk menyampaikan gelombang tersebut? Nggak ada kan? Maka ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Bisa dibedakan ya? Bisa ya dibedakan ya? Jadi gelombang berdasarkan energinya terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya gelombang mekanis, yang satu lagi gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis adalah gelombang yang dia memerlukan medium perantara atau perlu alat. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perantara. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ya ini kita baca nih. Pada saat kita menggetarkan tali, gelombang akan merambat pada tali ke arah, misalnya kayak saat kita kayak tadi ya, kita pegang tali ya, talinya satu dipegang kawan, satu dipegang kita ya, satu dipegang kawan, satu dipegang kita. Terus kita kayak main lompat tali, tahu kan, kayak main lompat tali. Nah, kemudian tali yang kita pegang, kita goyangkan, kita getarkan naik turun, kan dia ada gelombang tuh kan. Gelombangnya jalan nggak? Jalannya ke arah mana? Ke arah teman kita kan? Nah, habis itu kalau misalnya kita letakkan karet gelang, tahu karet belacan itu, ya kan? Kita letakkan dia di, ini bisa kamu praktekkan di rumah ya, untuk membuktikannya. Kamu letakkan pertama di dekat kamu, kemudian kamu gerakkan naik turun. Kamu lihat karet itu bergerak atau enggak ke arah kawan kamu? Kayaknya enggak kan, yang bergerak cuman gelombangnya itu aja kan. Karetnya dia enggak ikut berpindah. Karetnya enggak akan berpindah dari kamu ke kawan kamu. Enggak akan pindah dia. Jadi dengan demikian maka bisa kita simpulkan bahwa gelombang hanya menghantarkan energi tetapi tidak mediumnya tidak merambat. Jadi gelombang hanya mengantarkan energi saja tetapi mediumnya tidak merambat. Jadi si tali dan karetnya tadi itu dia nggak merambat, yang merambat tuh hanya gelombangnya saja, nggak berpindah alatnya ini ke tempat kawan kita tadi kan, nggak berpindah. Dia hanya yang berpindah hanya getarannya itu kan, gerakannya itu aja kan, dia kayak jalan gitu kan. Tapi dia yang berpindah hanya energi aja, mediumnya nggak ikut berpindah. Jadi berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi berdasarkan arah rambatan, gelombang terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Ya, ini berdasarkan apa? Ya, berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Tadi kalau yang gelombang mekanis sama gelombang elektromagnetik itu berdasarkan apa? Berdasarkan energinya kan, atau medium perantaranya. Yang satu pakai medium, yang satu enggak, ya kan? Nah, berdasarkan arah rambatannya, maka gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, satu lagi gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang dia arah rambatannya dan arah getarannya kayak gini.
Nih, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus. Gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal adalah gelombang yang, catat kalau misalnya apa. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Disebut dengan gelombang transversal. Contohnya seperti gelombang pada tali atau gelombang pada air. Nih kan kayak gini nih misalnya. Ini satu tali. Tali yang satu di ujungnya seperti ini, yang satu lagi kayak gini. Kemudian kita gerakkan naik turun, dia kan akan membentuk ada yang seperti ini kan. Naik turun seperti gambar ini, nampak nak? Ya. Nih, dibilang dia arah rambatannya dan arah getarannya tegak lurus. Nah, jadi dia yang dihasilkan dia tandanya kalau gelombang transversal itu dia ada bukit, ada lembah. Ada bukit, ada lembah. Ya, ini tanda dari gelombang apa? Transversal. Jadi, pada gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit satu gelombang, panjang gelombang transversal sama dengan, jadi kita sebut satu bukit satu lembah ini disebut dengan satu panjang gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah disebut dengan panjang gelombang. Kalau dari sini kamu lihat ini ada titik A, ini B, ini C, ya kan? Ini D, ini E, F, G, H, I, ya kan? Dari A ke E, disebut dengan satu panjang gelombang, karena dia satu bukit, satu lembah. Jadi kalau dari A ke C ini disebut dengan setengah gelombang, karena nggak sampai ke sini, hanya satu bukit aja. Ya, ulang ya. Satu bukit satu lembah disebut dengan satu panjang gelombang. Kalau ini dua bukit dua lembah disebut dengan dua panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang itu disebut dengan lambda. Kayak gini ini simbolnya seperti ini. Ini simbol tapi dibaca lambda. Simbol dari panjang gelombang seperti ini tapi dibaca lambda. Ya. Dibaca apa? Lambda. Satuan dari lambda yaitu meter. Satuan dari lambda yaitu meter. Jadi di sini ada berapa lambda? 2,5. Dari A ke I. 2 lambda. Ini nggak kita ikutkan ya, sampai I aja ya. Yang ini nggak diikutkan ya, saja naik sampai I. 2 lambda. Jadi kan kita kemarin udah belajar waktu tentang getaran ada yang namanya amplitudo kan? Apa amplitudo kemarin? Apa amplitudo? Apa amplitudo? Buka bukunya lagi. Ciri getaran enggak? Enggak, definisi amplitudo apa? Simpangan. Iya, benar sekali. Atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Itu disebut dengan amplitudo. Pada gelombang juga ada yang namanya amplitudo. Nah, kamu lihat di sini titik seimbangnya yang mana sih?
Yang garis tengah ini. Yang garis tengah ini disebut dengan titik keseimbangan. Jadi simpangan terjauh dari titik keseimbangan yang mana? Yang ini. Dari B aksen ke B atau D aksen ke D atau F aksen ke F. Ini ada tanda petik di atasnya kan? B ada tanda petik di atas, kita bacanya aksen. Jadi B aksen ke B itu namanya amplitudo. Pasti panjang jarak B aksen ke B itu sama dengan D aksen ke D. Jadi kalau di sini amplitudonya 2, maka di sini berapa? 2. Di sini juga 2, di sini juga 2. Paham? Paham? Nah, jadi simpangan terbesar atau amplitudo dari gelombang ini adalah B aksen ke B ya, atau B aksen atau D aksen. Ini disebut dengan amplitudo. Nah, dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu D. Ini disebut dengan dasar gelombang. Dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi yaitu B yang di atas. Di atas ini disebut dengan puncak. Berarti di sini puncaknya apa? B dan F. Sedangkan dasarnya yang mana? D dan H. Iya, benar sekali. Dari lengkungan CDE dan GHI merupakan lembah gelombang. CDE lembah gelombang, GHI ini disebut dengan lembah gelombang. Sedangkan ABC dan EFG disebut dengan bukit gelombang. Jadi ingat ya, transversal itu dia ciri-cirinya dia ada bukit, ada lembah, dan arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Ya, itu disebut dengan gelombang transversal. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut dengan periode gelombang. Kalau kemarin kan periode getaran tuh kan waktu yang dibutuhkan dalam satu kali getaran, disebut dengan periode getaran. Nah, kalau gelombang tinggal diganti getarannya dengan gelombang. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu disebut dengan periode gelombang, dan satu